Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang survei karyawan. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Abdirrahman Falsalin Imri sebagai video. Yang kedua, Aditya Sabirila sebagai editor. Ketiga, Ahmad Irfan Husaini sebagai Bupati PT. Yang terakhir, Aditya Dipangsu sebagai materi. Next. Definisi survei karyawan akan dijelaskan oleh Ahmad Irfan Husaini. Silakan. Definisi survei karyawan. Survei karyawan didefinisikan sebagai jenis kuesioner survei untuk memperoleh pendapat dan ulasan serta mengevaluasi suasana hati dan moral karyawan, tingkat keterlibatan, dan juga memantau pencapaian karyawan. Umumnya, survei karyawan digunakan oleh anggota HR dan manajemen suatu organisasi dan dirahasiakan untuk memotivasi tenaga kerja untuk mengomentari pengalaman baik dan buruk mereka tanpa ragu-ragu. Survei karyawan adalah media umpan balik karyawan yang tidak terpisahkan untuk mendapatkan perspektif tentang faktor-faktor seperti budaya kerja, manajer langsung, dan elemen yang memotivasi atau menurunkan motivasi karyawan di tempat kerja. Survei karyawan dapat memberikan hasil yang produktif hanya jika dirancang dengan bijaksana dari awal atau dengan menggunakan salah satu dari 250 template survei dengan pertanyaan survei yang dikuratori dengan cermat. Dan ketika karyawan mengetahui pengakuan atas tanggapan yang mereka ajukan sebelumnya oleh manajemen organisasi. Lima pertimbangan utama sebelum melakukan survei karyawan. Yang pertama, tentukan tujuan survei. Apa yang ingin Anda capai dengan survei Anda? Terus, apa yang Anda ingin mengukur tingkat keterlibatan karyawan Anda atau area peningkatan dalam proses karyawan Anda? Setelah Anda mengidentifikasinya itu, Anda siap melakukannya. Sebuah survei tanpa fokus tidak ada gunanya bagi siapapun. Mulailah dengan mengidentifikasi tujuan yang jelas dan kemudian bergerak maju. Lalu yang kedua, apa yang Anda coba ukur? Yang kedua, siapkan indikator yang tepat untuk apa yang Anda coba ukur. Dengan tujuan akhir dalam pikiran, mengidentifikasi apa yang Anda harus mengukur untuk meningkatkan ini dalam merancang rencana aksi yang ditargetkan untuk hasil yang lebih baik. Lalu yang ketiga, tetap berpegang pada kerangka kerja. Beberapa organisasi menjalankan survei tahunan, sedangkan beberapa menjalankannya setiap minggu. Apapun kebutuhan dan persyaratan Anda, tentukan frekuensi yang sesuai. Putuskan bagaimana Anda akan menjalankan survei, berdasarkan fungsi atau tim, online atau offline, dan lain-lain. Dan rancang kuesioner Anda sesuai dengan itu. Lalu yang keempat, gunakan alat survei. Menggunakan alat survei karyawan online seperti Question Pro Workforce adalah pilihan ideal. Ini kuat berisi perpustakaan ratusan template survei, memberikan dukungan dan pelatihan pelanggan yang sangat baik. Alat ini akan melakukan semua pekerjaan berat seperti menjabarkan kuesioner, mengumpulkan data, dan membuat laporan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, buat mereka tetap anonim. Umpan balik karyawan akan tulus dan jujur jika survei karyawan benar-benar anonim. Jika mereka tidak merasa survei akan anonim, mereka mungkin menghindar untuk memberi Anda informasi apapun. Ini mungkin karena ketakutan manajer, reaksi balik selama penilaian, dan lain-lain. Selanjutnya, 6 tips untuk merancang survei karyawan yang sempurna. Yang pertama, analisis. Analisis harus mengetahui kondisi karyawan, apa mungkin merasa kesal dan kecil kemungkinannya untuk menyelesaikan survei jika topik tidak jelas dan cenderung bolak-balik. Lalu yang kedua, survei. Saat Anda membuat survei untuk mengumpulkan wawasan penting, setiap pertanyaan dalam survei karyawan harus ada karena suatu alasan. Yang ketiga, planning. Planning bahkan sebelum Anda menyelesaikannya, desain survei penting untuk sekali memikirkan apa tujuan penerapan survei. Identifikasi apa yang
yang ingin Anda liput dalam survei ini. Karyawan Anda dan pastikan topiknya jelas sekaligus. Yang keempat, feedback. Usahakan memberi pertanyaan yang dapat memberikan efek timbal balik saling menguntungkan kepada karyawan. Yang kelima, action planning. Bagi karyawan untuk menanggapi survei, hindari menggunakan peribahasa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden yang akan membantu mereka memahami dan menanggapi survei dengan lebih baik. Lalu yang terakhir, yang keenam, implementation. Penerapan ini merupakan bagian yang sulit. Apakah akan mengajukan pertanyaan secara terbuka atau pertanyaan tertutup? Triknya di sini adalah seimbangkan kedua opsi ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Aditya. Survey development. Yang pertama adalah topik, yaitu adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika menulis suatu survei. Yang kedua adalah indikator. Indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengetahui berapa jumlah orang yang akan mengisi survei kita. Misalnya ada indikator absolut, relatif, longitudinal, dan indikator yang sudah mencapai target. Yang ketiga adalah question atau pertanyaan. Untuk membuat survei, kita perlu pertanyaan yang berkualitas, yang berhubungan dengan topik yang kita buat. Dan selanjutnya adalah pretest, yaitu penerapan. Selanjutnya yaitu operation dan evaluation. Yang kelima adalah ini, kita perlu mengevaluasi dan mengoperasikan hasil kita setelah melakukan survei tersebut. Next. Di sini adalah dua jenis bentuk survei. Yang pertama adalah survei potensial dan target, yaitu kita harus membuat survei terlebih dahulu, kemudian kita mencari sesuatu hal yang potensial untuk dikembangkan, kemudian kita menuju ke target survei untuk melakukan survei tersebut. Yang kedua adalah yaitu mencari sesuatu hal yang potensial untuk dilakukan survei dan menemukan target untuk survei. Setelah itu kita baru membuat survei yang akan kita buatkan ke target. Next. Di sini adalah instrumen berbagai bentuk jenis survei. Misalnya yang pertama adalah traditional employee survey. Survei ini biasanya digunakan untuk karyawan dengan kata who, yaitu siapa. Adalah all employees, yaitu semua karyawan. Dan what. Survei ini digunakan untuk apa? Surveinya biasanya digunakan untuk satu jenis pekerjaan dalam survei tersebut. Why, mengapa? Ini adalah survei tersebut digunakan untuk keterlibatan perbaikan karyawan tersebut. Dan for whom, untuk siapa survei ini. Survei ini digunakan untuk para karyawan, manajer, dan manajemen. Misalnya lagi, yaitu yang nomor 5, internal customer survey. Itu who, untuk siapa? Survei ini dilakukan untuk pelanggannya. Untuk, yaitu what. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga kualitasnya. Service improvement, untuk meningkatkan pelayanan mereka. Dan for whom, untuk siapa? Survei ini digunakan untuk penyedia layanan internal mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aditya Sabilillah. Baik, terima kasih Aditya. Saya Aditya Sabilillah akan melanjutkan tentang tujuan employee survey. Yang pertama, mengukur keterlibatan karyawan. Menggunakan survei adalah cara paling mudah untuk mengetahui seberapa jauh karyawan terlibat dengan perusahaan. HRD dapat menyebar survei kepada seluruh banyak karyawan sekaligus. Apa saja tujuan employee enactment survey? Yang kedua, mendengarkan suara karyawan. Survei keterlibatan yang sangat penting karena memberikan karyawan tempat mengemukakan umpan balik secara terbuka. Hal ini adalah kesempatan emas untuk membangun komunikasi dua arah dan melibatkan karyawan secara aktif dalam proses pengembangan bersama tim manajemen. Terlibat secara aktif dalam proses perencanaan membuat karyawan menyadari bahwa keberadaan mereka dalam perusahaan sangat penting dan dihargai. Yang ketiga, membantu perencanaan. Setelah menilai seberapa terlibat karyawan, perusahaan akan membuat rencana. Informasi yang diperoleh dari
penilaian digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam organisasi. Perusahaan dalam mengembangkan rencana di seluruh perusahaan atau fokus langsung pada area tertentu. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Menilai keterlibatan juga akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Sederhananya, umpan balik dari survei keterlibatan akan memberi informasi berharga yang dapat ditindaklanjuti. Saat penindaklanjutan dan penyelesaian berhasil, maka pertumbuhan perusahaan akan ikut tumbuh. Next. Cara mengajukan pertanyaan yang tepat dalam survei karyawan Anda. Yang pertama, pendek benar. Jangan mengejar kalimat atau pertanyaan yang panjang. Harap tetap pada intinya dan mudah dipahami. Yang kedua, jangan menyiratkan atau membuat bias. Seperti apa pendapat Anda tentang ruang kantor baru dan menakjubkan kami? Itulah yang disebut larangan ketat untuk mendapatkan umpan balik yang tulus. Jauhi bahasa seperti itu dalam pertanyaan Anda. Yang ketiga, jangan menargetkan dua hal dalam satu pertanyaan. Alamat dua mata pelajaran yang berbeda dalam dua pertanyaan terpisah. Mencoba mendapatkan umpan balik tentang dua hal dalam satu pertanyaan mungkin tidak hanya membingungkan responden survei, tetapi juga membuat mereka memberikan informasi yang tidak lengkap atau hanya menjawab satu bagian dari pertanyaan. Yang keempat, jadilah spesifik. Kekhususan adalah kunci untuk mendapatkan informasi yang kredibel dan transparan dari survei staf online Anda. Menjadi spesifik akan membantu mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan orang yang lebih baik dan terinformasi. Selanjutnya, peranan HRD dalam mengelola employee survey. HRD memiliki peran penting dalam keterlibatan karyawan di semua tingkatan. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab HRD mengenai pengelolaan karyawan. Dengan kata lain, karyawan yang terlibat adalah mereka yang berada dalam pengelolaan yang baik, menyukai pekerjaannya, menggunakan keterampilan yang tepat, serta bekerja dengan manajer dan rekan yang baik. Keterlibatan karyawan membutuhkan peranan aktif HRD dan memiliki pandangan holistik tentang hubungan karyawan dan perusahaan. HRD harus memastikan karyawan memiliki keterampilan, alat, dan lingkungan yang tepat untuk melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaik. Salah satu bagian penting dari memastikan survei tetap terjaga adalah dengan menyusun employee survey. Seluruh pertanyaan dan parameter disusun sedemikian rupa dengan pendekatan tertentu untuk mendapatkan hasil terbaik. Dalam hal keterlibatan karyawan, HRD pula yang memastikan bahwa semua karyawan telah memberikan suara mereka dalam survei sejujurnya demi mendapatkan hasil yang valid. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Abirama Faros. Silakan Abi. Manfaat employee survey ada 6 ya, kita lihat. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana perusahaan berfungsi dari banyak perspektif di seluruh struktur organisasi. Yang kedua, pengakuan atas kekuatan dan kelemahan organisasi seperti kepuasan karyawan secara keseluruhan, efektivitas pengawasan, dan manajemen kinerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dengan menawarkan feedback yang berguna di area butuh perbaikan. Yang keempat, memahami sejauh mana pemahaman karyawan terhadap budaya kerja atau norma khusus dalam perusahaan. Yang kelima, mengembangkan keterlibatan karyawan dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang terakhir, merampingkan komunikasi dengan karyawan sehingga mereka tidak segan berbagi masalah mereka dengan manajemen organisasi. Next. Contoh kasus bisa kita lihat di tabel berikut. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa 55% karyawan
memiliki kepuasan kerja tinggi karena memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, serta bawahannya. Akan tetapi, terdapat 7,5% dan 2,5% karyawan dengan kepuasan kerja rendah dan sangat rendah karena memiliki hubungan yang tidak baik dengan atasan, rekan kerja, dan bawahannya. Terima kasih. Sekian dari kita kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kita kelompok 5. Terima kasih telah didengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.